Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan menjelaskan perkembangan periode-periode fisikososial menurut Erik Erikson dan kognitif menurut Jean Piaget. 5 tahapan periode menurut Erik Erikson, yaitu 1. Bayi lahir 18 bulan bayi terkurap. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada pada kepercayaan atau trust. Artinya, peran orang di sekitarnya yang sebagai pengasuh sangatlah krusial. Apabila mengasuh berhasil memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa percaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau merasa terbaik, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan tidak percaya pada dunia. Hasil akhir dari proses ini adalah harapan atas hope. 2. Anak-anak 2-3 tahun. Memasuki tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kendali diri lebih besar. Tak hanya itu, hanya juga mulai mandiri. Fase 43 ini cukup krusial untuk melewati fase autonomi fixed system day-out ini. Erikson meyakini bahwa anak yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Contohnya, saat bisa memilih apa yang dimakan, minum favorit, hingga baju yang akan dikenakan. Hasil akhir dari proses ini adalah keinginan atas will. Jika berhasil, anak akan memiliki kuasa. 3. Usia prasekolah 3-5 tahun balita. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewati dengan baik, anak akan merasa bisa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal, akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Inilah adalah fase initiatif fix gulit yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Hasil ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyampaikan inisiatif,
dan kapan mau bekerja sama dengan orang lain. 4. Remaja 12 sampai 18 tahun. Fase selanjutnya adalah identity fit knowledge constitution, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati diri. Jati diri ini berkaitan dengan kepercayaan konsisten ideal dan nilai yang membentuk karakter seseorang. Jika berhasil, maka akan ada hasil akhir berupa fidelity, kemampuan untuk hidup berdampingan dengan harapan dan standar masyarakat. 5. Yang terakhir, awal dewasa 19 sampai 40 tahun. Fase intifacific insolation berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, seseorang justru akan menuntung dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas. Orang yang tidak yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. B. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Teori perkembangan Piaget kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kesadaran berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus memperkembangkan atau membangun mental. 1. Tahap sensorimotor usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensorimotor adalah yang pertama dari 4 tahapan dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik. Melihat, mendengar dengan tindakan motorik, mengapai, menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensor motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakan sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa main yang biasanya ada dia lihat kini tidak terlihat, hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Tahapan 2. Tahapan pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan
berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolis, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, membangunkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa berpresentasikan peristiwa dan objek. Fungsi semiotik. 3. Tahapan operasional konkret usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung